Meski hampir selalu berada di peringkat atas berbagai survei, Ganjar Pranowo belum tentu mendapat tiket maju nyapres dari partainya sendiri, yakni PDIP. Terbaru, Ganjar tak diundang rapat konsolidasi 2024 yang dipimpin Ketua DPP Puan Maharani. Ketegangan ini pun menimbulkan berbagai analisa soal nasib politik Ganjar ke depan. Beberapa pengamat politik mengatakan konflik antara Puan dan Ganjar sudah dimulai. Namun terlalu dini jika persaingan menjadi calon presiden antara Puan dan Ganjar dimulai sekarang. Meski Puan dan Ganjar memainkan peran penting dalam PDIP. Hingga saat ini PDIP pun belum mengambil keputusan soal capres yang diusung. Sebelumnya Ganjar tak diundang dalam rapat konsolidasi PDIP pada hari Sabtu lalu. Padahal ada sejumlah kepala daerah lainnya yang hadir, seperti Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming, Wali Kota Semarang, Hendra Prihadi, hingga Wali Kota Semarang, Heverita Gunaryadi Rahayu. Sementara di hari itu, Ganjar tengah berada di Jakarta. Menanggapi hal itu, Ganjar Pranowo mengisyaratkan tahu diri soal posisinya sebagai kader partai terkait tudingan terhadapnya yang dianggap terlalu berambisi menjadi calon presiden di Pilpres 2024. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani pun sempat menyindir pimpinan yang hanya hadir di medsos, bukan di lapangan. Ganjar pun menjelaskan jika dirinya sudah aktif di media sosial sejak duduk sebagai wakil rakyat di DPR RI yang sampai saat ini masih dilanjutkan. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Pemirsa, di balik ketegangan Puan Ganjar. Ketegangan antara Puan dan Ganjar sudah dimulai, namun terlalu dini jika persaingan menjadi capres antara Puan Ganjar jika dimulai dari sekarang. Seperti apa ketegangan itu? Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan pengamat politik Universitas Islam Negeri UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno. Halo, selamat pagi Mas Adi. Halo, selamat pagi. Baik, Mas Adi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mas Adi, ini kalau dari penilaian Anda, seperti apa ketegangan antara Puan dan Ganjar saat ini? Apakah memang Puan ini merasa tersaingi jika Ganjar memang berminat untuk maju dalam Pilpres 2024 sehingga seperti dilucuti di depan publik seperti itu? Kalau saya sih melihat ada dua hal ya, membaca konteks soal polemik antara Ganjar Pranowo, Puan, dan Bambang Pacul. Saya sih melihatnya melibatkan tiga pihak. Pertama, sesuatu yang tampak di panggung depan, Ganjar ini bukan hanya disindir tapi juga ditegur, bahkan juga disebut sebagai orang yang dinilai terlampau ambisius untuk menjadi calon presiden di 2024. Kan publik bertanya, memang apa yang salah kalau kader partai itu punya mimpi ingin jadi presiden? Ya. Kenapa harus ditegur? Bukankah orang berpartai itu memang mimpi terindahnya adalah menjadi capres dan bisa jadi presiden? Apa yang salah dari Ganjar Pranowo? Kan di situ sebenarnya, apakah terlampau asik main di media sosial? Saya kira pemimpin-pemimpin publik di negara ini memang main medsos ya, punya YouTube, bahkan punya TikTok dan lain sebagainya. Itu yang kemudian tampak yang pertama. Tapi secara perlahan publik sebenarnya mengendus apa sesuatu yang tampak di belakang panggung yang itu tidak terlampau kelihatan. Misalnya soal adanya pihak tertentu, kelompok tertentu yang mulai tidak happy, tidak nyaman dengan elektabilitas dan popularitas Ganjar yang selalu disebut sebagai the one and only capres yang paling layak diusung oleh PDIP menuju 2024. Seakan-akan popularitas Ganjar yang selalu muncul dalam radar survei itu menutup figur lain sebagai capres di 2024. Disinilah sebenarnya Ganjar direm. Disinilah sebenarnya Ganjar dihentikan supaya orang tidak melulu bahwa seakan-akan PDIP itu punya capres namanya Ganjar Pranowo, sementara fatsun politik PDIP belum pernah diberikan kepada siapapun. Dua hal ini yang paling mungkin sebenarnya bisa dilihat oleh publik. Betapa ada pihak dan kelompok tertentu yang juga ingin maju sebenarnya di internal PDIP, punya kemewahan, punya karpet merah, punya golden ticket yang kemungkinan besar dapat rekomendasi partai untuk maju, tapi popularitas dan elektabilitasnya tidak muncul seperti Ganjar Pranowo. Disinilah sebenarnya kekisruhan itu dimulai. Kalau misalnya ada yang mengatakan terlampau dini, mengatakan ini persaingan antara Ganjar dan Puan, justru saya sebaliknya. Ini adalah start awal di mana persaingan di internal PDIP menuju jalan panjang 2024 itu dimulai. Jelas kok itu disampaikan oleh Bambang Pacul bahwa Ganjar ini dinilai terlampau agresif,
terlampau ambisius untuk menjadi presiden gitu ya. Di sini letaknya. Kalau bukan urusan presiden, saya kira tidak akan ada persoalan semacam ini. Karena ini menyangkut soal eksistensi kelompok dan figur tertentu yang ada di PDIP, makanya Ganjar kemudian disemprit, dianggap offside dan seterusnya. Nah, yang menarik sebenarnya yang ingin saya tahu, apakah offset yang dimaksud oleh Bambang Pacul terkait Ganjar Pranowo hanya main di medsos, suka menjadi pemberitaan viral, atau sebenarnya Ganjar sedang menyusun kekuatan politik, misalnya sudah membuat tim sukses, meng-hire konsultan politik, ataupun misalnya bikin pasukan di media. Apakah itu yang disebut dengan offside? Saya tidak tahu persis, tapi kalau cuma main di medsos mestinya tidak terlampau gelisah, karena memang hampir semua gubernur yang dinilai punya potensi maju saat ini juga luar biasa main di medsosnya. Bahkan ketua DPR juga main medsos, pimpinan-pimpinan lembaga tinggi juga main medsos. Apa yang salah dari itu? Tidak ada persoalan apapun. Saya khawatir jangan-jangan memang yang disebut offset itu adalah karena Ganjar memang sudah membuat tim sukses untuk pemenangan. Disitulah kemudian banyak orang tidak happy karena dinilai Ganjar ini curi start untuk memoles dan memprofiling dirinya sebagai calon presiden di 2024. Pada saat yang bersamaan yang lain itu fokus bekerja, misalnya membentuk citra supaya kinerja baik, positif dan lain-lain. Ini yang sebenarnya menjadi polemik dan letak kenapa misalnya kekisruhan di internal PDIP itu dimulai. Ibaratkan main bola, saya mengibaratkan ini semacam kemelut di muka gawang yang diciptakan oleh PDIP sendiri, bukan yang lainnya. Bahkan ada yang spekulasi ini seakan-akan semacam settingan untuk menaikkan citra dan popularitas PDIP. Menurut saya ini terlampau beresiko. Kalau settingan, beresiko karena satu, ini sudah mempertontonkan aurat konflik antar internal partai. Elit-elitnya saling serang dan saling tuding. Ini juga terlampau beresiko karena Ganjar terlanjur dipermalukan. Ya, disebut sebagai orang cukup ambisius menjadi presiden. Tentu saja itu tidak elok dan langgam politik kita saat ini. Kira-kira begitu substansinya kalau saya melihat persoalan ini dari jauh ya. Ya, baik. Mas Adi, ini apakah memang kemungkinan besar ada nama lain yang akan dimunculkan dalam kontestasi Pilpres nanti sehingga seperti Anda duga ini ada pihak yang iri karena Ganjar saat ini popularitasnya semakin melambung? Kalau dilihat kecenderungan survei, saya sepanjang 2020 itu 4 kali survei, dan awal Februari tahun ini 2021 juga melakukan survei. Ada 4 kader PDIP yang selalu muncul dalam radar. Pertama memang popularitas dan elektabilitas Ganjar, kemudian disusul oleh Tri Risma Maharani, ada Ahok, yang keempat itu adalah Puan Maharani. Tapi memang dibandingkan dengan 3 nama ini, Ganjar jauh melesat meninggalkan yang lain ya. Nah, kalau dilihat maka sebenarnya PDIP ini surplus kader, siapa yang kira-kira akan diusung menuju 2024. Cuman kan orang melihatnya bahwa persoalan capres di PDIP itu bukan soal Risma, bukan soal Ahok lagi, tapi menyangkut Ganjar yang tingkat popularitas dan elektabilitasnya tinggi dengan Puan Maharani yang dianggap memiliki kedekatan dengan Ketua Umum. Bahkan kalau mau jujur, Puan dinilai orang yang merupakan anak kandung, anak biologis dan anak ideologis terah politik Soekarno. Jadi head to head inilah yang kemudian cukup menghangat di internal PDIP. Kira-kira kemungkinan siapa yang akan diusung. Disitulah kemudian ada spekulasi sepertinya Ketua Umum PDIP ini sedang dilema antara pilihan rasional. Kalau pilihan rasional tentu ada Ganjar Pranowo dengan tingkat elektabilitas yang tinggi, dengan pilihan emosional. Emosional itu artinya berdasarkan ketegatan, di mana di situ ada Puan yang sebenarnya dia adalah mewarisi terah politiknya Soekarno, tapi tidak memiliki bekal elektabilitas yang cukup tinggi. Disinilah sebenarnya letak pertaruhan bagaimana PDIP sebenarnya mempersiapkan kader terbaik mereka untuk menuju 2024. Yang selanjutnya menurut saya yang tidak kalah tahu pentingnya, kalau melihat kecenderungan diskusi publik, seakan-akan kalau ada nama Puan yang disorongkan akan maju di Pilpres, posisinya dia akan menjadi cawapresnya Prabowo Subianto. Ini kan secara tidak langsung menurunkan grade PDIP sebagai partai pemenang pemilu, sebagai partai yang 2 kali menang presiden.
Kenapa tidak sekalian misalnya PDIP kembali mengusung Ganjar Pranowo dengan tingkat elektabilitas yang tinggi, mematok harga sebagai capres bukan cawapres. Bukankah punya jagoan yang juga bagus, mendapat respon publik yang juga positif? Ini yang kemudian menjadi diskursus tarik-menarik sebenarnya. Karena pernah suatu masa PDIP ini kan menjadi partai yang cukup terbuka. Artinya di luar terah politik Soekarno sekalipun diberikan kesempatan untuk maju seperti Jokowi di 2014, seperti Jokowi di 2019. Ini yang kemudian menjadi catatan-catatan kritis sebenarnya yang selalu diberikan kepada PDIP terkait dengan kalau PDIP ingin tetap menjadi sesuatu yang tetap berada di orbit sebagai playmaker tunggal yang cukup berpengaruh di Pilpres 2024, tentu jawabannya adalah Ganjar Pranowo. Partainya besar, capresnya juga elektabilitasnya kuat. Beda ceritanya kalau kemudian PDIP mencoba untuk menskenariokan memajukan Puan Maharani, tapi mengincar sebagai posisi wakilnya Prabowo Subianto. Tentu secara kasat mata, secara politik ini tidak menguntungkan. Karena posisi PDIP berada di bawah subordinasi kekuasaan politik Prabowo dan Gerindra. Ini yang kemudian menjadi tarik-menarik. Apalagi pada saat yang bersamaan, Ganjar ini kan dinilai sebagai pemimpin yang dinilai punya transformasi politik yang cukup baik, berkinerja baik, persepsi politiknya juga baik, dan dalam banyak hal memang cukup friendly dengan dunia media sosial, dengan media, dan dengan berbagai kalangan yang dalam banyak hal sebenarnya langgam politisi ya ada pada sosok Ganjar. Di sini yang kemudian dalam banyak hal terjadi analisa, perdebatan tentang siapa yang kemungkinan besar akan diusung oleh PDIP. Saya menduga maka capres PDIP itu terjebak pada pilihan rasional ataupun pilihan emosional. Akan terjebak pada capres yang tinggi elektabilitasnya dengan capres yang memiliki terah politik Soekarno. Dua hal inilah yang kemudian akan menjadi jalan rumit yang akan dipilih oleh PDIP ke depan. Sepertinya begitu ya. Baik, ini terkait dengan penelanjangan dalam tanda kutip Pak Ganjar di depan publik yang dilakukan oleh Puan Maharani atau kader dari PDIP lainnya, ini apakah justru akan menurunkan elektabilitas dari kader PDIP yang lain, Pak Mas Adi? Ya kalau dilihat kecenderungan secara umum, semakin Ganjar dipermalukan, semakin Ganjar ditelanjangi dan dipreteli misalnya, semakin itu pula publik memberikan respek yang cukup luar biasa. Karena publik kan merasa agak sedikit aneh. Mana mungkin kader terbaik, mana mungkin kader yang memiliki rekam jejak dan elektabilitas yang tinggi, tapi dibully oleh temannya sendiri, hanya karena dia punya mimpi untuk jadi presiden. Apa yang salah kalau Ganjar juga punya mimpi jadi presiden? Apa yang salah kalau kemudian Ganjar juga punya ambisi ingin jadi presiden? Kan itu yang kemudian menjadi pertanyaan publik. Yeah. Masa iya orang dihakimi, dihukum hanya gara-gara dia punya mimpi ingin jadi presiden? Justru ini akan berbalik sebenarnya, bahwa Ganjar akan semakin mendapatkan dukungan publik. Kalau dilihat trennya 1, 2, 3 hari ini setelah Ganjar dikritik habis-habisan misalnya, muncul meme di mana-mana. Kita tidak peduli apa kata Puan, kita peduli apa kata Tuhan. 2024 tetap Ganjar Pranowo. Itu ramai sekali sehari 2 hari ini di media sosial. Itu artinya apa? Banyak dukungan yang cukup luar biasa yang melimpah berdatangan kepada Ganjar Pranowo karena dia merasa disingkirkan, merasa ditolimi hanya karena punya mimpi jadi presiden. Kok orang ingin jadi presiden kok dinilai aneh? Padahal orang kan berpartai itu ingin jadi presiden. Yeah. Kalau tidak ingin bermimpi jadi presiden, ya masuk saja Majelis Ta'lim gitu. Tujuannya ingin masuk surga. Kan itu saja. Nah ini yang kemudian sebenarnya PDIP memang, saya sekali lagi sepertinya sedang terjebak pada satu dilema. Apakah antara tetap memelihara dalam tanda kutip Ganjar Pranowo sebagai one of the best leader mereka menuju 2024, atau memang tetap memprofiling Puan Maharani dengan tren positif dia mengincar posisi calon wakil presidennya wakil Prabowo. Kan itu saja sebenarnya rumitnya ya. Bagaimana melihat peta politik yang ada di internal PDIP saat ini. Nah ini Mas Adi menarik nih, apa justru mungkin ada kemungkinan begitu bahwa pembulian terhadap Ganjar ini memang taktik yang dilakukan oleh partai untuk agar publik ini memberikan keprihatinan mereka terhadap Ganjar dan semakin meningkatkan elektabilitas dari Ganjar?
Menurut saya terlampau beresiko sebenarnya kalau taktik ini sengaja diciptakan untuk meningkatkan tren positif terkait Ganjar Pranowo. Pertama beresiko karena jaraknya terlampau jauh dengan 2024. Sekarang baru 2001, ada sekitar 3 tahun. Publik juga akan gampang melupakan itu semua. Ya, yang kedua dari segi substansi, ini kalau yang membuli adalah pihak eksternal, tentu akan ada simpati yang akan berduyun-duyun mendatangi Ganjar Pranowo. Ini yang membuli temannya sendiri kok gitu. Beda ceritanya dengan Partai Demokrat. Karena ada pihak eksternal yang dinilai mau mengkudeta, maka tren berdatangan membela AHY, tren berdatangan membela Partai Demokrat. Maka tidak mengherankan kalau dalam banyak survei AHY itu dia masuk dalam 4 besar capres yang dinilai potensial. Begitupun dengan Demokrat yang disebut sebagai Demokrat yang masuk sebagai partai 3 besar. Nah, kalau konteks PDIP ini beda. Ini justru yang mau melakukan playing victim temannya sendiri, itu nggak masuk akal. Justru saya melihat ini sebagai satu konflik yang nyata baru dimulai sebenarnya terkait dengan Pilpres. Mana mungkin ini sebagai sebuah settingan dengan menunjuk Ganjar sebagai orang yang cukup ambisius ingin jadi presiden. Kalau sekedar ingin mencolek dan menyeting Ganjar, saya kira tuduhannya bukan ambisi ingin jadi presiden. Hal yang lain mungkin saja. Ada hal-hal yang tidak langsung menusuk jantung Ganjar Pranowo. Bagi saya, ketika Ganjar tidak diundang, ketika Ganjar disebut ambisius ingin jadi presiden, itu adalah serangan yang langsung menusuk jantung, di mana merupakan sesuatu yang cukup sensitif yang sebenarnya sedang dibangun oleh Ganjar Pranowo saat ini. Terlampau beresiko, ongkosnya terlalu mahal kalau ini disebut sebagai playing victim dan settingan. Beresiko karena Ganjar secara tidak langsung sudah dirusak kredibilitasnya sebagai gubernur yang dinilai punya kerja. Pernyataan Puan sebagai sebuah sindiran, apa yang disampaikan oleh Gambang Pacul itu menunjukkan bahwa Ganjar selama ini tidak lebih dari sekedar pencitraan, banyak ngomong di media, tapi dia tidak terlampau turun ke bawah. Itu yang kemudian ditangkap oleh publik. Oh, ternyata Ganjar Pranowo ini sama saja dengan gubernur yang lain yang hanya seolah-olah bekerja. Ya, bekerjanya ya banyak di medsos kan kira-kira begitu. Maka kemudian muncul analisa, kalau kita melihat medsosnya Ganjar, memang hampir 85% itu didominasi oleh wajah dan video-video YouTube-nya Ganjar Pranowo. Bukan misalnya kinerja yang kemudian ditunjukkan, tapi aktivitas pribadi, aktivitas sosial yang kemudian membuat banyak orang menilai memang medsosnya Ganjar itu ditujukan untuk persiapan menuju 2024. Pertanyaannya adalah, apa yang salah kalau orang aktif main di medsos dan media? Mencitrakan dirinya sebagai pemimpin yang layak dan pantas. Kalau itu haram, maka berhentilah partai politik itu mimpinya untuk mempersiapkan orang jadi partai politik atau jadi presiden. Tapi partai politik disiapkan supaya orang-orang yang ada di dalamnya itu bermimpi untuk masuk surga aja. Baik, Mas Adi, kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami, Good Morning Jakarta segera kembali.